Breakers Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Aku memang tak seperti dia yang sempurna dan punya segalanya, tapi aku hanya punya cinta. Cintaku hanya untukmu saja. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya di Dali. Saya ucapkan selamat atas launchingnya Breakers Radio, dan semoga semakin menginspirasi dan semakin jaya di udara. Terima kasih. Sangat luar biasa. Emang kaya aja. Jangan salahkan bila aku terlanjur kaya. Kalau emang cantik aja. Jangan salahkan bila aku terlanjur cantik. Gak usah saya cinta. Kalau emang kaya. Halo, aku Marsa Putri mengucapkan selamat atas terbentuknya Breakers Radio yang dikopori oleh orang-orang tunanetra. Semoga Breakers Radio semakin mengudara, sukses dan tambah jaya, dan banyak disukai oleh semua masyarakat, dan siarannya selalu paling the best. Amin. Tiap malam dan sepanjang hari masih tersimpan luka dalam hati. Tiada kata lagi untuk percaya lagi, seperti alunan lagu patah hati. Aku bilang setiap hari, senangkan hati dan hibur diri. Aku telah salah. Wah, lagunya enak banget. Kamu lagi dengerin di mana tuh? Di Jup? Bukan. YouTube? Bukan. Atau ya musik? Juga bukan. Jup bukan, YouTube bukan, ya musik juga bukan. Jadi penasaran, dengerin apa sih? Nih, dengerin. ada kepiting di atas gunung. Angka 400, terbawa mimpi. Jangan pusing, jangan bingung. Dengerin terus Sasa Ngopi, sambil santai ngobrol pagi. Mau denger lagu yang seperti ini? Jika kau pergi, cepat kembali. Biasa keramahan perilaku. Mau denger lagu yang seperti ini? Jika kau pergi, cepat kembali. Kau pergi lagi, jangan lama-lama. Kau mau apa? Slow dulu, janganlah kau buru-buru. Tahan-tahan lagi dan sebentar lagi sayang. Kau mau apa? Tunggu dulu, janganlah keluar dulu. Tahan-tahan lagi dan sebentar lagi sayang. Jangan kau pulang dulu. Atau yang ini? So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Over seas and coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. Semuanya ada hanya di Breakers Radio. Sahabat Inspirasi,
Sesaat lagi kita jelang acara berikutnya. Breakers Radio, Sahabat inspirasi. media hiburan dan informasi.
Assalamualaikum Oke, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk tim Breakers Radio yang telah hadir di kesempatan kali ini, pada Vivi Novidia sebagai trainer yang kesempatan hari ini untuk menyempatkan waktunya untuk memberikan pelatihan ke kita, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat inspirasi yang sedang mendengarkan di radio streaming Breakers Radio. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di hari ini, hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dalam kegiatan pelatihan broadcasting kepada Breakers Radio untuk penyandang disabilitas netra. Sebelumnya saya akan memberitahu, informasikan dulu kepada teman-teman susunan acara di hari ini, yaitu pembukaan pertama, yang kedua sambutan sekaligus pembukaan yang akan dibukakan oleh pimpinan Breakers Radio yang akan disampaikan oleh Wakil Firdaus. Kemudian sesi selanjutnya perkenalan tim Breakers atau peserta pelatihan. Kemudian sesi selanjutnya yaitu acara inti kita, pelatihan yang akan disampaikan materinya oleh Vivi Novidia. Kemudian setelah penyampaian materi kita masuk ke sesi foto bersama, dan terakhir kita penutupan. Baik, kita ke sesi selanjutnya. Setelah pembukaan kita mendengarkan dulu kata sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan hari ini yang akan disampaikan oleh pimpinan Breakers Radio, yaitu Wahli Firdaus. Kepada yang bersangkutan saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya udah hadir ke acara ini, dan mohon maaf saya agak sedikit kurang fit ya karena sini dikarenakan ingin alias hujan. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih buat narasumber telah hadir akan memberikan pelatihan kepada kita. Ribuan banyak terima kasih, dan tidak lupa juga untuk Tanda Putra atas karena dia adalah terselenggarakan kerjasama ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan, dan saya harap kepada teman-teman semuanya semoga ilmu yang didapatkan dari sini nanti bisa dipelajari lagi dan ditingkatkan lagi pada saat teman-teman nanti melakukan siaran di Breakers Radio. Dan semoga ke depan kita tidak hanya kali ini bisa berjumpa, tapi kita juga bisa terus belajar agar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita terhadap radio streaming ini. Demikian saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wahli Firdaus yang telah menyampaikan sambutannya. Kita ke sesi selanjutnya aja karena udah dibuka oleh sambutan tadi, dan kita sekarang waktunya perkenalan masing-masing. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera bisa diaktifkan, karena mungkin Mbak Vivi Novidia mau lihat muka-muka yang ganteng dan cantik-cantik. Terus juga mungkin bisa disebutkan nama atau daerah dan posisi di Breakers Radio apa, karena kita dari berbagai macam daerah di Indonesia gitu. Jadi anyway juga saya belum perkenalan dari awal. Dimulai dari saya dulu kali ya. Saya Vanza Putra, di Bandung sekarang. Saya di Breakers sebagai penyiar, ya kadang operatorin sendiri sih siaran. Gitu. Jadi mungkin sama teman-teman yang lain silakan dilanjut. Dan kalau saya udah tadi ya, mau sebagai boleh yang lain ya. Silakan yang lain ya.
Oke, baik, saya akan memperkenalkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ehsan. Saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Saya di Brakes Radio sebagai penyiar, yaitu pembawa acara Senada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya wabarakatuh. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rebutan lah ya. Waalaikumsalam. Saya Tio dari Mojokerto, Jawa Timur. Saya sebagai penyiar di Brakes, sebagai penyiar acara Hello Dangdut. Terima kasih. Tio ya. Iya, Tio Aditya. Tio, kamu tadi dari mana? Mojokerto, Jawa Timur. Oh, Mojokerto. Oke, tadi siarannya apa? Hello Dangdut. Hello Dangdut. Siap. Boleh, sekarang Haris ya. Haris, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haris dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kebetulan di Breaker saya sebagai penyiar di program di pagi hari namanya Sasa Ngopi, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ihsan udah Terima gitu. kasih. Ihsan udah tadi. Tadi. Oh, Anggi udah. Assalamualaikum Anggi belum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Anggi ya? Waalaikumsalam. Iya. Kenalkan, nama saya Anggi Triananda, bisa dipanggil Trio, asal dari Padang, Sumatera Barat. Di Brakes saya sebagai penyiar, lebih sering di program RSS, Request Sore-Sore. Terima kasih. Oh, oke. Yang lain selanjutnya siapa nih? Boleh. Stefan. Ditunjuk. Stefan Bre Parapa. Stefan. Ya, itu Stefan, musuh terbesar tombol itu ya. unmute kayaknya Tidak dia. muncul ya. Iya, gila. Cari tombol unmute kayaknya dia. Oh, Stefan Boleh. dulu. Stefan, coba Stefan. Mana Stefan? Stefan tutup lagi, Gia aja. Gia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gia Santika Putri dari Bandung. Saya di Brakes sebagai penyiar ngisi acara Hello Dangdut. Hello Dangdut. Oke. Terus Bre Parapa. Stefan Bre Parapa sama siapa lagi nih? Breakers, channel Breakers itu siapa ya? Gia sudah. Saya Mbak Syam kayaknya. Walahi Firdaus. Tidak jadi Wahid. memakai nama radio Mbak. Oh. Ya. Udah semua ya? Bang Syam ada? Tadi kan Bang Syam. Bang Syam nggak muncul kayaknya. Nggak muncul. Stefan belum nongol juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Stefan ya. Waalaikumsalam. Salam. Nama saya Legito. Bukan Stefan. Siapa namanya? Dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nama saya Legito dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya cuman sebagai operator saja. Penyiar di All This Edition setiap jam 10 sampai jam 12 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Nama saya Steven, Mbak. Salam kenal. Saya sebagai penyiar aja, nggak sebagai yang lain-lain. Salam kenal buatnya Mbak. Dan terima kasih buat Bro Steven, Bro Fanza. Oke. Sudah
ngikutin kita di sini. Ngikutin nama sendiri. Iya. Di Bandung. Dari Pekanbaru, Mbak. Oke. Kita dari Pekanbaru. Iya. Dari mana Steven? Saya pernah Pekanbaru. Iya. Sorry ya Mbak, saya nggak tahu nih posisi kameranya nih landscape apa potret. udah potret. Saya pernah Oke. di rumah itu Steven berapa lama? Di dekat sama baru. Saya berapa lama? Oke Mbak, iya. Oke, Udah gimana, kayaknya. Panza? Nanti kalau ada yang mau masuk, Oke, sesi perkenalan udah kayaknya ya. Boleh. Nah, udah kan pernah. Saya tadi udah denger nih suaranya Mbak Vivi Novidia. Aku mau ngasih sedikit tentang Vivi Novidia. Beliau adalah Humas Dekranasda Provinsi Jawa Barat, owner number 1 Broadcasting School, public speaking trainer, dan beliau sebagai radio coach. Dan 20 tahun sudah Vivi Novidia berkarir di dan saat ini Vivi Novidia sebagai public Panza sinyalnya kayaknya ya, Panza program sinyalnya. director di OS Radio FM Bandung, penyiar di female. Ada, Oke, ada. udah, wait. Sekarang ada. Udah? Nah. Bisa dengar? Ya. Oke. Di dunia radio, Vivi Novidia pernah bekerja jadi penyiar dan program director di OS Radio FM Bandung, di penyiar di Female Bandung, penyiar di Hard Rock FM Bandung, dan di NC Jakarta. Dan Vivi Novidia juga sudah sangat akrab dengan penyandang disabilitas khususnya karena beberapa kali pernah mengadakan pelatihan broadcasting atau public speaking bersama teman-teman penyandang disabilitas di Kota Bandung. Wow, keren ya. Udah pengalaman banget 20 tahun dan langsung aja kali ya. Aku serahin ke Mbak Vivi aja langsung deh. Baik. Mbak Vivi. Terima kasih Panza. Suaraku jelas nggak? Oke. Jelas banget. Jelas Mbak, jelas Mbak. Jelas Mbak, jelas. Ya, yang lain di mute dulu mic-nya, jadi kita fokus untuk sharing session. Kita sampai jam berapa, Panza? Bebas mau sampai jam berapa. Ya udah, tapi kalau Unlimited time. unlimited. Kalau si Google ini unlimited ya. Nanti takutnya 2 jam kita Iya. habis. Sampai sebelum maghrib lah ya. Iya, sampai sebelum maghrib aja. Baik. Alhamdulillah hari ini tanggal 22 Agustus 2021 kita bersama-sama mengadakan radio training. Terima kasih juga kepada pimpinan Breakers Radio, Kang Walhi. Kang, betul sekali tadi yang disampaikan bahwa kita harus rutin mungkin 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali untuk mengadakan training ini, karena training radio ini dan semua training-training yang lain kalau ingin tepat guna, kalau ingin aplikatif, kalau memang kita ingin bisa, memang harus terus-menerus secara reguler ya, simultan. Karena memang radio ini agak sulit nih, karena unik. Karena radio ini kan hanya didengarkan saja ya, satu dimensi saja gitu. Tidak dilihat, tidak dirasa, dan lain-lain sebagainya. Sama seperti disabilitas netra, kita hanya bisa mendengar. So, bagus sekali kalau kalian semuanya benar-benar mengembangkan radio ini, Breakers ini, menjadi sebuah radio yang nantinya akan menjadi insya Allah besar gitu ya. Karena ini tempat diciptakan oleh disabilitas netra. Ini adalah salah satu kesempatan pekerjaan selain kita memang sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah biasa selama ini dilakukan untuk teman-teman disabilitas netra. Ini ada yang belum di-mute ya? Atau memang begitu suara aku jadinya? Ada yang belum di-mute? Nah, lalu saya awali dengan bahwa kalau kita menggunakan communication skill sebagai alat untuk kita menyampaikan sesuatu, karena kita tidak melukis gitu ya, kita tidak
bahasa isyarat. Memang dengan komunikasi inilah kita menyampaikan semua ilmu-ilmu kita, semua program-program yang hebat di Breakers Radio. Karena memang dikomunikasikan, oleh karena itu suaranya juga memang harus bagus gitu, bulat. Kita sebutnya adalah teknik vocalizing. Teknik vocalizing itu di mana yang namanya alfabet itu kita udah tahu dari kita kecil bahwa alfabet terdiri dari dua komponen, yaitu huruf konsonan dan huruf-huruf vokal. Di mana vokal itu a, i, u, e, o, konsonan itu di luar dari a, i, u, e, o. Selama ini mungkin untuk senam muka atau kita untuk latihan selalu a, i, u, e, o, selalu vokal yang huruf vokal. Tapi kita lupa bahwa huruf konsonan itu sangat penting karena mungkin ada yang cadel, karena mungkin ada yang ngomongnya cepat-cepat, jadi katilep-katilep. Ini ada orang selain Bandung ya. Maksudnya numpuk-numpuk gitu dari satu huruf ke huruf-huruf yang lain, terutama huruf L gitu ya. Kalau dengan bersamaan gitu, berdekatan, itu kita numpuk-numpuk. Nah, ini saya bangga sekali ya dihadirkan oleh Vanza dan Kang Walhi untuk training ini karena dari seluruh Indonesia. Luar biasa, semoga kalian bisa menjadi cikal bakal, menjadi percontohan untuk disabilitas netra yang lain. Karena saya menyampaikan kepada Yayasan Mata Hati, mungkin ada sebagian di sini yang kenal, Dr. Poppy, Kang Eriko, itu mereka mengatakan tolong dong bikin yang lebih besar lagi gitu. Saya bilang ya karena ini idenya dari Vanza, ya harus lapor dulu ke Vanza. Nah, Vanza mengatakan bahwa kita aja dulu ya, nanti kita bisa menjadi percontohan untuk radio-radio blind radio yang lain. Nah, untuk sahabat-sahabat radio tercinta, apakah vocalizing Anda sudah mumpuni? Apakah vocalizing kalian semuanya sering keceletot, sering terburu-buru, sering salah-salah aja gitu? Kalau memang terjadi pada diri kita, nah kita harus introspeksi bahwa nggak bisa itu diteruskan gitu. Satu, vocalizing ya. Terus pahami huruf-huruf mana yang selalu bikin kalian itu keceletot gitu. Terutama kalau nanti udah ada pengiklan ya. Para pemasang iklan karena mereka sudah membayar, mereka nggak mau tahu kalau salah, jelek iklannya dan lain-lain sebagainya. Teknik pembuatan iklan nanti itu harus ada kelas tersendiri. Karena vocalizing untuk iklan juga itu beda gitu ya, intonasinya itu beda. Yang pasti sekarang coba kita introspeksi diri, udah bagus belum sih suara kita tuh di on air-nya gitu. Suara yang bagus adalah suara yang bulat, suara yang bagus adalah suara yang memang dikhususkan untuk on air. Jangan dibawa kualitas vokal kita pada saat kita ngomong biasa aja gitu. Harus berubah. Tapi suara yang sudah bulat, suara yang sudah diperbaiki, suara yang sudah di-manage dengan baik karena suara itu keluar didukung oleh mulut, didukung oleh lidah, didukung oleh bibir. Ya, maksudnya mulut itu bibir ya, didukung oleh power suara dari perut gitu. Nah itu semuanya menjadi satu, menjadi suara yang baik, itu boleh dibawa keluar. Tapi jangan kekeh dengan, aduh Kang Wali memang gini lah suara aku gak bisa gitu, ya gak boleh. Yang kedua, kualitas suara harusnya tidak terkontaminasi dengan logat-logat daerah seoptimal mungkin. Ini sahabat-sahabat aku semuanya, sahabat disabilitas netra Breakers Radio, dicatat ya apa yang saya sampaikan, bentuknya nanti pertanyaan gitu. Nanti ini semuanya dalam bentuk rekaman, kita bisa putar ulang gitu. Nah semua yang nanti terlintas di pikiran semua sahabat-sahabat Breakers Radio, tanyakan kepada saya. Karena saya siaran itu betul tadi kata Vanza, radio itu tuh ada segmentasinya. Kalau dari sosial ekonomi ya A, B, C ya, atau EB Plus gitu. Dimana kalau EB Plus kita benar-benar untuk orang-orang yang berduit, orang-orang yang tinggalnya di sekitar perumahan-perumahan yang elit gitu. Nah makanya kalau kami dulu anak radio, pemancarnya itu diarahkan ke sesuai dengan segmentasi ekonomi itu gitu. Ini baru ekonomi ya. Misal Radio OS karena dia EB Plus. EB Plus dengan gaji yang di atas berapa puluh juta misalnya ya. Jadi kami mengarahkan pemancar itu, kalau dulu kan pemancar ya nggak seperti sekarang streaming. Itu kami arahkan ke daerah-daerah rumah-rumah elit
ke kampus-kampus yang elit gitu, misalnya Unpad, Unpar gitu. Nah, kalau streaming berarti kita udah nggak bisa mengarahkan karena semua didengarkan worldwide ya, all around the world. Nah, itu ada di kedua nih. Kalau di kedua adalah dari lagu, dari cara bicara. Nah, diperuntukkan untuk kelas yang mana? Kalau kelasnya CDE boleh lagu-lagu dangdut. Tadi aku dengar programnya ada Hello Dangdut dan lain-lain sebagainya. Terus aku belum minta nih sama Vanza apa aja sih program-program yang ada gitu. Nah, kalau bisa nanti program-program itu yang pertama adalah taruhlah orang-orang yang memang cocok untuk acara tersebut, the right man at the right place gitu. Kalau memang tidak cocok untuk tadi aku dengar ada penyiar pagi-pagi ya, penyiar pagi-pagi itu adalah Haris dari Ambon. Nah, penyiar pagi itu harus kuat di vokal, harus kuat di sense of humor, harus kuat di TikTokan dengan chit-chat dengan tandemannya gitu. Jangan ngomong berarti memutar lagunya jadi sedikit karena kita ngomong tapi obrolannya tuh nggak menarik gitu. Kalau mau lucu-lucu, ngelucu gitu, tapi lucu-lucuannya tuh garing gitu, nggak bikin orang ketawa. Yang ketawa itu kalian aja, Eri ya, enjoy sendiri. Nah, dengan produser atau misalnya satu orang ya penyiar ya produser, ya pikirkan aja dengan baik gitu ya. Nah, untuk sebagai pengelola, sebagai trainer, sebagai orang yang memang bertanggung jawab untuk melihat apakah penyiar ini mampu, penyiar ini bagus, penyiar ini pas untuk programnya, Kang Walhi ya. Kalau kita sebutnya adalah program director gitu. Dialah yang melihat apakah program-program ini masih layak selama setahun ini. Tahun depan kayaknya nggak mungkin nih ada acara seperti ini lagi, udah basi gitu ya gitu. Lalu, nah itu jadi untuk segmentasinya ya. Yang kedua tadi segmentasinya adalah nggak boleh kalau kita EB Plus, kita nggak boleh putar-putar lagu dangdut kayak gitu. Kita nggak boleh ngomongnya bla 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 bla. Nanti teknik-teknik komunikasinya ada lagi tuh, harus spesial juga kita nanti trainingnya. Nah, yang pasti streaming sebenarnya tidak dilacak oleh KPID atau Kominfo. Oleh karena itu, sebelum mereka bisa melacak kita, memang kita bisa bebas berbicara apapun. Tapi kami yang bergerak di radio di bawah KPID, di bawah PRSNI, radio-radio yang memang ada gelombangnya bukannya streaming, itu kami selalu dipantau oleh PRSNI, SRI Survey Research Indonesia, kami selalu dipantau oleh KPID, Komite apa ya, gue lupa itunya ya. Pokoknya itulah untuk pertelevisian dan radio gitu. Kita nggak boleh sara, ya nggak boleh membicarakan agama, suku, agama dan ras. Kita tidak boleh ngomong kotor gitu. Tapi kalau streaming, saya rasa sih ya boleh-boleh aja. Tetapi jangan dilakukan dong ya. Walaupun kita suka lihat podcast, dengerin podcast atau dengerin radio streaming ini bisa lebih bebas. Tapi buatlah positive vibe untuk kalian semuanya. Lalu perbanyaklah bumper-bumper. Nah, dua hal itulah yang membuat Breakers Radio adalah segmennya EB Plus, A atau B atau C atau D gitu ya gitu. Jadi harus komit dengan itu dulu agar kita nggak sembarangan nanti membuat sebuah program. Selanjutnya, terlepas dari segmentasi, judul-judul juga harus dipantau juga Kang Walhi, Kang Vanza, bahwa judul-judul tersebut masih baguskah, masih layakkah, atau mungkin karena ini kita streaming itu all Indonesia gitu, seluruh Indonesia bahkan dunia gitu. Kalau bisa ada yang bisa siaran bahasa Inggris mungkin ya, nggak semuanya juga bahasa Inggris sih karena kita radionya adalah radio Indonesia. Tapi kalau bisa misalnya karena aku belum tahu nih ini segmentasinya apa. Kalau all genre semuanya diputar ya lagu bahasa Inggris, ya lagu hits, lagu dangdut dan lain-lain sebagainya. Ya aku sih nitip ada lagu bahasa Inggris misalnya top 40 atau top 20 gitu di
penyiarnya adalah penyiar yang berbahasa Inggris gitu. Lalu perbanyak juga acara-acara yang interview, karena sekarang interview bisa aja kita rekam, kita sampaikan pertanyaan-pertanyaannya, lalu nanti diedit, dijawab aja, nanti kita edit, kita satukan gitu. Kalau bisa ya naik kelas kita untuk siapakah yang kita interview gitu, agar kita tidak jalan di tempat si Breakers Radio ini, seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya nggak nih? Nanti kebanyakan aku ngomongnya. Panza. Boleh, nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja kali ya, aktifin mikrofon ya, langsung Ya, langsung diserang, boleh ya. Boleh, tapi Boleh. sampai sini ada Saya ada yang bertanya nih, Mbak. boleh. Siapa? Ini kan tentunya kita tahu dong kalau radio streaming kan jangkauannya luas. Gitu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan kan banyak radio streaming, radio-radio besar sudah memang masyarakat udah ingat gitu kan sama program-programnya gitu. Iya. Untuk menarik pendengar itu seperti apa sih, Mbak, agar si radio streaming ini lebih banyak gitu daripada sama kayaknya sama pendengar FM gitu. Apalagi mereka sini kan masih streaming gitu, Mbak. Iya. Kalau streaming, oke saya jawab ya. Kalau streaming, kalau memang kita komit dengan streaming ya streaming aja. Tapi kan tadi bisa didengarkan oleh siapapun gitu. Oleh karena itu, karena bisa didengarkan oleh siapapun, nasional aja gitu yang dibahas itu tuh secara nasional, atau yang dibahas itu juga nggak apa-apa daerah misalnya untuk pembahasan ya gitu. Tapi semuanya gitu, misalnya hari ini kita membahas kota apa, atau hari ini kita membahas negara apa untuk pembahasan. Satu. Kedua, kita bacakan request, pesannya itu didengerin oleh orang, padahal mungkin tidak didengarkan oleh orang. Misal, kita sebutnya itu adalah dummy. Saya siaran, aduh, kok nggak ada yang request ya gitu. Bikin dummy-nya, hai selamat sore untuk Fanza. Wah, Fanza jauh banget ya. Ternyata kita bisa didengar itu kalau di sini, padahal si Fanza itu nggak ada. Pernahkah kalian membuat semua? Jadi ada istilahnya kalau di radio itu adalah theater of mind. Bikin theater of mind. Misalnya ada request dari mana, request dari negara apa. Lalu kalian ujuk-ujuk misalnya kirim salam untuk Bapak Presiden atau pejabat-pejabat publik. Semoga mereka mendengar. Lalu yang ketiga, lagu-lagunya juga jangan itu aja. Keempat, dari mulai lagu apakah intonasinya kalian semuanya bisa disesuaikan dengan lagu tersebut. Itu lagu slow ngomongnya kecepatan, lagu rock suaranya kelambatan, berarti nggak kawin sama lagu tersebut. Nanti next kita bisa, makanya saya bilang harus reguler. Kita bisa spesial ngomongnya tuh di atas lagu. Udah cocok belum ya aku ngomong di atas lagu ini gitu. Kawin nggak sih suara aku sama lagu ini tuh? Karena yang namanya siaran itu kan kita ngomong di atas lagu, kita harus sama dengan intonasi lagu tersebut sama beat lagu itu gitu. Lalu mungkin dari satu lagu ke lagu yang lain, satunya lagu rock, satunya lagu Indonesia, atau satunya lagu dangdut kencang, yang satunya lagi lagu dangdut slow. Bridgingnya itu kita udah bagus belum sih gitu. Terus selain itu juga kita siarannya nggak salah-salah, kita siarannya juga bagus, kita setiap hari itu apa yang kita sampaikan juga sangat inovatif, diksi materi katanya itu keren banget dan sudah diperhatikan belum intonasinya itu gitu. Jangan setiap opening tuh itu aja. Hai, apa kabar? Masih bareng saya Fanza Putra. Seneng ya bisa on air lagi. Nah, kalau ada yang mau request boleh di sini. Nah, oke, stay tune only on Breakers Radio. Terus pernah nggak misalnya kita, jangan lupa ya abis ini tuh saya mau puterin, alhamdulillah loh ada request dari salah satu pejabat publik yang tidak bisa saya sebutkan ya, karena katanya jangan disebutin namanya. Beliau meminta lagu ini, wow lagu dangdut, Bapak semoga Bapak enjoy ya Pak ya gitu. Adakah orang itu? Tidak. Tapi itu menstimulir mereka yang di luar atau mendengarkan radio streaming itu, wow banyak ya pendengarnya gitu. Jadi buatlah berbagai macam inovasi kreativitas theater of mind tersebut. Kayak gitu. Buatlah materi kata berbeda-beda setiap hari. Besok aku openingnya apa ya? Ini dipikirkan. Besok aku closingnya apa ya? Besok aku kalau mau nge-request lagu aku apa ya gitu. Aku pengen ngomong, misalnya aku siaran dulu.
aku habis ini pengen Britney Spears misalnya. Nah, aku udah siapin Britney Spears ini, aku pengen ngomongin tentang dia ternyata pernah bla 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 gitu. Jadi aku siapin. Nah, aku spesial tuh memang minta sama music director aku untuk minta dong lagu Britney Spears, padahal tidak ada di playlist aku saat itu gitu. Jadi bener-bener kita harus kreatif. Terus intonasinya aku harus juga minta rekaman sama Panza. Siapa sih intonasi kalian selama ini? Nah, 1 cut atau 2 cut aku bisa evaluasi gitu. Mestinya sih dikirimin oleh Panza ya kayak. Itu siap nanti. Mbak Vivi ada yang mau ditanyain aku. Tunggu, itu tadi yang nanya siapa? Aku mau nanya. Tadi yang nanya siapa? Tadi itu Walhi. Sekarang aku mau nanya. Oh, Walhi, tunggu Kang Walhi udah jelas? Jelas Mbak, jelas. Iya, ada yang mau itu tanggapi? Nanti kalau misalnya ada yang saya sampaikan, saya akan bertanya selagi ada waktu. Siap Kang Walhi. Panza. Itu tadi Mbak Vivi ngomong jangan sama opening, jangan sama closing. Tapi kita tuh kadang pengen punya ciri khas atau personal branding. Nah itu gimana Mbak Vivi? Iya. Kayak aku nih, misalnya kayak sekarang ini make misalnya untuk closing aku siaran sendiri kayak aku ngutip kata dari bahasa Inggris kayak light the fire and keep holding on, bye bye. Nah itu kayak aku selalu ngucapin untuk di closing. Nah itu gimana untuk personal branding dengan tadi nggak boleh sama tadi? Boleh, tapi maksud aku kita jangan sama setiap hari itu adalah materi katanya untuk opening ya. Kalau itu sih quotes kita. Kalau quotes kita adalah brandnya kita. Kayak kalau aku kayak be yourself, bukan no matter what they say ya, be yourself apa gitu kalau aku ini ya di radio saat itu. Tapi di radio Hard Rock aku nggak boleh pakai quotes aku sendiri gitu, karena si Hard Rock itu punya quotes sendiri yang harus dipakainya tuh itu terus gitu. Mau siapa penyiarnya, hey closingnya harus begitu ya gitu, bla 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 bla. Ada quotesnya yang tiap bulan itu diganti sesuai dengan temanya, karena temanya kan kita biasanya tagline itu berganti-ganti setiap bulan. Misalnya Agustus temanya Agustusan gitu ya, terus apa nanti dibikin gitu. Nah lalu kalau di Hard Rock itu terakhir pasti by Hard Rockers, jadi quotes lalu by Hard Rockers. Nah saya Vivi Novidia quotes terus by Hard Rockers, harus begitu. Masing-masing radio itu berbeda-beda. Kalau di Radio OS kita closingnya harus mempunyai quotes dari kita masing-masing, jadi beda-beda. Saya Vivi Novidia by Ozers gitu. Kayak gitu ya. Maksud aku yang itu boleh setiap hari karena itu adalah trademark kita. Maksud aku yang ganti-ganti setiap hari adalah openingnya, terus bagaimana membacakan lagu. Misalnya gini, saya akan bacakan lagu yang dikirim oleh bla bla bla. Baik, sekarang kita akan membacakan request dari si A, si B, si C. Coba aku mau ganti dengan yang sama sebenarnya artinya. Terus misalnya versi 1 gitu ya. Nah, request udah saya terima nih semuanya. Sekarang saya puterin ya. Gitu. Itu kan bisa gitu. Terus misalnya yang masuk duluan nih requestannya yang gue puterin. Gue mau puter kayak gitu. Dan berbagai macam yang konotasinya sama tapi kita berbeda-beda. Nanti boleh dipakai yang lain lagi. Boleh dipakai balik lagi ke sana gitu. Misal aku di Hard Rock misalnya ya. Nah, versi 1 opening. 87.7 Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station. Sedih, iyalah sedih karena kita belum bisa live sampai sekarang. Tapi request tetap dong dipasangnya live. Stay tuned only on Hard Rock FM. 1 versi. Opening lagi. 87.7 Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station. Jangan sedih ya untuk Vanza Putra yang kemarin lagunya nggak jadi aku puterin. Tenang, pasti aku nanti puterin. Yang lain juga jangan kayak Vanza Putra. Udah terakhir baru deh kirim request. Stay tuned only on Hard Rock FM. Kenapa harus ngomongin nama? Kita kan siaran itu 3 jam, 2 jam, 1 jam gitu. Kita bisa kok kita akan apa? Mau tanya? Ya sebentar. Kenapa sih kita harus ngomongin nama? Harus ngomongin apa gitu, sama aja terus-terusan setiap hari. Oleh karena itu pada saat kita tidak siaran, yuk kita bikin 1 minggu ini versi opening aku apa ya. 1 minggu ini nanti aku kalau nggak ada yang request atau mau bikin dummy-dummy seperti apa ya.
dibuat gitu. Bagaimana Fanza? Udah, siap. Udah ya, tapi Mantap. kalau quotes nggak boleh ganti. Memang quotes adalah Siap. trademark of you gitu, masing-masing. Pertanyaan selanjutnya dari Saya Wahyu Iko ya, mau tanya ini Mbak. Iya. Sebagai teknik penyiaran satu acara ya, biasanya ada yang berpedoman 2 lagu request, 2 lagu diputar. Ada lagi ada yang tekniknya nggak tentu gitu. Itu yang bagus menurut Mbak gimana Mbak? Ya, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Saya rasa 7 jam saya training di sini nih ya, nggak cukup deh waktunya. Gitu. Kang Walhi luar biasa. Oke. Iya, jadi saya rasa fondasi dari Breakfast Radio harus dibenahi terlebih dahulu. Karena kita harus tahu dulu pie chartnya seperti apa. Jadi Breakfast Radio harus penyiar-penyiarnya tahu, hey segmentasi ekonomi kita CDE ya. Oke. Hey, ini untuk umur 12 sampai 40 tahun loh gitu. Ya berarti lagu-lagu Beatles yang nggak diputer lah, itu lagu untuk orang-orang yang 60 tahun usianya sekarang gitu ya. Hey, ini tuh untuk teman-teman yang ya karena usianya segitu berarti tahu dong mereka tuh trennya apa gitu. Terus ada pie chart namanya atau clock chart. Clock chart itu sebuah pie, sebuah lingkaran bulat di mana satu lingkaran itu kita sebutnya adalah 1 jam atau 1 durasi atau 1 interval. Nah, di satu pie chart si pie itu, kue pie itu yang bulat itu ya, si koin itu. Nah, kita dari Walhi, dari Kang Panza, dari Breakers sudah menetapkan bahwa yuk pas jam 00, maksudnya penggantian dari penyiar siapa ke siapa gitu ya, jam 00 itu kita harus opening dulu. Abis opening kita harus jingle dulu gitu. Atau harus opening tuh harus 2 lagu dulu ya. Atau setelah opening itu kita nggak boleh pasang iklan dan bla 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 bla, peraturan-peraturan tersebut. Nah, peraturan-peraturan inilah yang harus dibuat oleh Breakers Radio. Kalau kita mengatakan tadi bagusan yang mana sih? 2 lagu request, 2 lagu yang biasa-biasa saja gitu. Sebenarnya adalah tergantung dari programnya. Kalau Anda programnya adalah request, ya full of request. Di sela-sela itu satu durasi misalnya 1 jam kita memutar sekitar 10 lagu. Oke, 10 lagu. 8 lagu 80% adalah lagu requestan, 2% adalah lagu 20% atau 2 lagu adalah lagu yang music directornya bilang aku titip ya, ini harus hits lagunya. Pokoknya lagu ini ditemukan di Breakers Radio gitu. Seorang music director memang harus ahli dalam mengubek-ngubek lagu gitu. Ternyata ada lagu ini baru lagu ini gitu. Misalnya lagu Pink gitu. Si Pink ini yang terkenal ini, tapi ternyata orang nggak tahu ada lagi loh di album si Pink itu tuh yang terkenal ini. Ada loh lagu dangdutnya artis ini tuh sebenarnya yang bisa terkenal tuh lagu ini tahu enakeun gitu. Nah, di luar dari lagu-lagu yang memang hits gitu. Jadi ada titipan-titipan dari music director bahwa ini lagu-lagu yang layak loh untuk mereka dengerin kayak gitu. Nah, semua pakem ini dibuat oleh Breakers Radio. Yang pasti adalah kalau orang ngomong wae, nah itu bosen. Orang ngomong, kamu harus kuat mau ngomong apa. Karena ngomong adalah pengganti lagu. Radio adalah sebuah radio itu sebuah musik dikemas gitu ya dengan iklan dan juga lagu, iklan dan penyiarnya. Tetapi penyiar hanya di bawah 50%, sisanya adalah kita baca adlibs, sisanya kita memutarkan iklan, sisanya kita pengumuman dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kalau memang Anda ngomong sekarang ini orang itu kalau di radio kita yang normal, kita hanya ngomong paling banyak itu 30 detik, bayangkan. Coba ngomong 30 detik bermanfaat nggak? Manfaat kalau kita pikirkan gitu. Misal 30 detik gua ngomong apa ya gitu. Misalnya jangan kemana-mana sahabat Breakers. Abis ini gua akan puterin 2 buah lagu berturut-turut ini dan
satu misalnya yang sedih, yang lagi banget kalau ngedengerin lagu ini ya, lagu apa sih, stay tune misalnya gitu. Orang akan nungguin nanti lagu berikutnya gitu. Yang pasti adalah kualitas materi katanya itu harus keren, harus bagus dan tidak membosankan. Karena suara kita penyiar-penyiar itu hanya bridging dari satu lagu ke lagu yang lain. Ingat, radio itu adalah orang ingin mendengarkan lagu gitu. Tapi bosan kalau lagu aja, jadi nyempillah penyiar. Tapi jangan terlalu panjang ngomongnya gitu. Nggak apa-apa, 30 detik itu banyak radio yang udah membuat sebuah peraturan nggak boleh ngomongnya di luar 30 detik. Kecuali penyiar-penyiar pagi dan juga sore, karena itu talk show gitu. Kalau untuk request dan lain-lain atau DJ itu harus ngomongnya di bawah 30 detik. DJ maksud aku tuh adalah penyiar sendiri, itu kita sebutnya DJ ya. Begitu bisa itu apa? Sudah puas jawabannya? Jadi bikinlah pie chart ya. Tolong dibikin pie chart, itu disepakati oleh itu sama penyiar. Kalau nggak ada, nanti si Fanza siarannya wow kemana-mana. Nanti Tio siarannya kemana-mana gitu. Nggak ada patokan sama sekali gitu. Jadi kita harus bikin peraturan di radio ini tuh. Jangan lupa pie chart itu. Jam berapakah kita harus iklan? Jam berapakah kita harus putar lagu? Misalnya lagu itu 3 berturut-turut atau 2 berturut-turut gitu. Jam berapa sih kita boleh kirim-kirim salam gitu. Apakah kita habis lagu ini kirim salam lagi? Apakah Big Nono untuk satu lagu ngomong, satu lagu ngomong? Apakah itu Big Nono gitu? Terserah. Kalian yang memutuskan, karena setiap radio itu mempunyai pakem-pakem tersendiri gitu. Bahkan ada radio yang tepayu alias nggak laku ya, ini untuk orang yang di luar dari Bandung, nggak laku, akhirnya dia bikin iklan-iklan sendiri aja. Siapa tahu itu bisa menggait yang ya ini ya, menggait para pengiklan yang lain kayak gitu. Jangankan streaming, radio-radio yang sekarang existing aja udah pada collab semuanya. Makanya saya dari tanggal 1 Januari 2021 saya tidak siaran di radio lagi, karena radio itu ruangannya kedap, penyiarnya ganti-ganti. Saya takut nanti COVID, nempel-nempel di dinding-dinding yang kedap itu. Jadi saya resign dulu dan dipotong ini karena ini ya biayanya pengiklannya sekarang udah sangat menurun drastis. Karena 1 sudah banyak streaming radio, 2 ada TikTok, punya banyak alternatif kanal-kanal yang mereka bisa bikin iklan-iklan mereka lebih baik daripada nongkrong di radio. Jadi mereka diskon edan-edanan. So kitanya juga jadi kena dampaknya, dipotong 30%. Mendingan istirahat bikin podcast aja. Semoga pertanyaan tadi bisa saya jawab dengan baik, bisa diterima. Siap, bisa. Iya. Oke, lanjutkan. Ya, saya lanjutkan lagi. Kalau ada silakan aja keluarin buka mic-nya. Nah. Halo. Ya. Saya Stephen, Mbak, mau nanya, Mbak. Tadi saya dengar di awal tentang vocalizing, Mbak. Iya. Saya pikir selama ini yang disebut vocalizing itu hanya seorang vokalis lagu gitu kan. Rupanya di broadcasting juga ada yang namanya vocalizing gitu. Pertanyaannya, vocalizing seperti apa yang harus dilakukan seorang penyiar gitu atau podcaster gitu. Terus yang kedua tentang apa tadi? Tentang program dan lagu-lagunya harus kawin dengan cara berbicara penyiar itu gitu kan. Tapi yang saya mau tanyakan, kalau di Breakers itu kan ada sebutan sobat inspirasi gitu untuk pendengarnya gitu kan, Mbak. Ya. Terus ada Breakers media hiburan dan informasi. Itu kira-kira yang 3 itu bisa kawin nggak itu kira-kira? Nah, pertanyaan saya itu 2 aja. Terima kasih. Oke. Lagi untuk sekian kalinya saya sampaikan bahwa pertanyaannya vocalizingnya itu kalau di dunia nyanyi adalah teknik pernafasan gitu ya. Di kita juga ada. Nah, lalu teknik suara 1, suara 2 sangat berbeda dengan teknik vocalizing kita sebagai penyiar. Bahkan seorang penyanyi banyak yang gagal menjadi penyiar.
saat itu ya. Kalau sekarang sih kualitas vokal jarang untuk talk show ya, untuk talk show jarang dipakai gitu, karena mereka satu penyiar pagi dan penyiar sore, yaitu prime time kita sebutnya. Prime time di dunia peradioan adalah pagi dan sore, jam 6 pagi sampai jam 10 pagi atau jam 6 sampai jam 9 pagi. Lalu kalau sorenya jam 4 sampai jam 10 malam. Nah, berbeda dengan TV ya. Kalau TV itu pagi yang jam-jam 10 itu prime time. Nah, kalau kita penyanyi itu ada misalnya Cinta. Cinta tulisannya kan alfabetnya adalah CINTA ya. Tetapi bagi penyanyi boleh nih ngomongnya gini, Cinta. Seperti CINCA. Bukannya CINTA gitu. Gak boleh kalau di siaran tuh gitu. Atau di nyanyi itu ada selalu gitu. Selalu. Selalu itu kan SLALU gitu ya. Tapi di kita nggak boleh, kita ya selalu. Ingat kalau penyanyi itu pada saat kita mendengarkan ya, pada saat kita menonton, dia ada dancer. Kalau kita secara live ya, dia ada lighting, dia ada echo dan lain-lain. Jadi mic-nya si penyanyi itu tuh bisa dimain-mainin gitu. Mic. Kalau kita itu kondensor biasanya. Kondensor itu dipakai untuk merekam lagu. Kita ada di ruang produksi sama di ruang kita studio on air-nya ya. Karena memang harus jelas. Karena radio hanya satu dimensi. Didengarkan, hanya didengarkan. Makanya kita bisa bikin theater of mind. Misal kita ada di studio, tapi kalian bisa. Misalnya Steven bisa bilang, wah seneng banget ya sekarang gue lagi siaran dari luar nih. Biasa kalau siaran dari luar itu ini banget ya, lebih fresh gitu. Requestan juga nanti pas gue ketemu sama orang-orang, bisa nih aku akan request langsung gitu. Padahal kamu hanya di luar, lalu nanti akan kamu pakai klakson-klakson motor kamu mungkin, kesannya gitu-gitu ya. Terus nanti kamu jauhin mungkin mikrofonnya dan lain-lain sebagainya. Karena streaming bebas banget gitu. Kalau kami mempunyai banyak sekali pakem-pakemnya. Nah, terus vocalizing yang di siaran itu adalah karena ini satu dimensi. Kadang kita ngomong di atas lagu, mana ada penyanyi ngomong di atas lagu ya. Penyanyi ngomong ya semuanya di atas lagunya ya, band maksudnya dia menyanyi gitu. Kalau kita kan berbicara satu persatu, harus diperhatikan huruf demi huruf. Karena kita mendengarkan radio itu baik streaming maupun kita radio konvensional sambil masak, sambil sambil nyetir, sambil apa dan lain-lain sebagainya. Kalau lagu, kalau dianya kalau lagu itu kita terbuai dengan lirik, terbuai mungkin dengan lagunya ya, terus musiknya gitu. Banyak yang kita dibuai itu banyak sekali, tapi kalau siaran itu enggak. Kita dengerin benar-benar vokal aja gitu. Kita kan nggak boleh ngomong di atas lagu yang ada vokalnya. Kita kan ngomongnya itu kalau nggak di back sound, kita ngomongnya itu di atas intro sebelum vokalnya masuk. Apakah kalian seperti itu gitu? Intro dan outro. Kita kan ngomongnya di situ kan gitu. Kalau vokal udah masuk, kita berhenti. Oleh karena itu, kita sangat konsentrasi dengan berbicaranya. Jangan sampai tadi Steven ngomong apa sih ya, kok nggak dengar gitu. Atau Steven musiknya lebih keras daripada suaranya, kita juga nggak dengar gitu. Udah kita sambil jadi males deh. Kalau zaman dulu, zaman aku sambil kita ujian gitu ya, besoknya kita sambil dengerin lagu After Midnight gitu-gitu. Penyiarnya yang mendayu-dayu, penyiarnya gitu. Materi kata yang dipakainya gitu. Kalau dalam lagu kita lirik. Jadi kalau mendengarkan lagu itu kita terbuai lah sama banyak sekali materi yang dipakai. Tapi kalau kita sebagai penyiar radio nggak ada tuh bisa kita diehoin, diapain, nggak bisa kan. Kita harus ngomong benar-benar jelas. Nggak mungkin saya bilang, oke saya sini untuk Steven ya. Lu ngomong apa sih gitu. Cuman ianya doang sama fun gitu belakangnya. Tapi kita ngomongnya kalau mau cepat harus bertanggung jawab dengan huruf-huruf tersebut. Oke, sekarang saya contohkan. Oke, request ini dipilihkan sama Steven. Hai Steven, apa kabar Steven? Versi kedua aku agak lambat. Hai Steven, apa kabar? Ini lagu yang di request ya. Tapi kenapa sih kemarin Steven juga nge-request lagu ini terus ya? Gitu.
diperhatikan tuh intonasinya biar enak. Lalu a i u e o nya kita jelas, konsonannya juga kita jelas semuanya gitu. Wah, lagunya ya gitu, bukannya lagunya ini gitu, lagunya gitu. Bukannya lagunya gitu, buka mulutnya ya gitu. Wah, lagunya kok aku baru tahu ya kalau Pink itu tuh ternyata ada lagu ini. Wah, buat yang lain Breakers Radio ini stay tune ya. Cuman di sini nih bisa dengerin lagu-lagu yang aneh-aneh misalnya ya. Lalu itu tadi vocalizing itu A, I, U, E, O dan R, L, M, N itu harus benar-benar dilafalkan dengan jelas, didukung oleh bibir, lidahnya juga dipakai agar benar-benar satu lafal itu kita dengar jelas, tidak ada apa ya tadi yang disampaikan oleh si Steven ya. Gitu. Oke ya. Lalu selanjutnya adalah vokalnya kawin. Sobat, vokalnya kawin tuh maksudnya gini. Misalnya saya ngomong di atas lagu rock misalnya ya. Lalu saya mau sambung lagi bridgingnya ke lagu slow. Misalnya, wah lagu ini tuh ya bikin jadi tambah panas. Itu nih di Bandung nih panas banget tahu. Tapi ya terus langsung kita play lagu yang slownya. Tapi ya gitu sih, kadang panas, kadang hujan tiba-tiba. Inilah hidup. Kadang-kadang kita juga senang, happy. Tapi kadang-kadang kita juga lagi bersedih ya, karena kebetulan nih ada sahabat aku yang katanya sakit. Semoga tidak terkontaminasi sama COVID ya, cepat sembuh. Dengan lagu ini saya harapkan kamu sembuh ya. Kita dari yang wak, kita langsung turun gitu karena lagunya slow. Itu yang aku bilang kawin dengan beatnya. Kalau tadi kawinnya dengan sobat inspirasi, terus sobat inspirasi, breakers, media hiburan inspirasi. Jangan juga media hiburan dan informasi ya. Itu jangan disatuin juga nggak apa-apa. Ini kan adalah kata-kata yang diciptakan oleh Breakers Radio untuk kalian pakai. Sok aja silahkan saja disesuaikan dengan materi-materi kata yang ada. Lalu gini, kalau kita kan ada gelombang, kalau kalian kan nggak ada gelombang ya. Misal aku 103,1 FM Os Radio Bandung, your friendly station. Saya harus mengucapkan itu mau kawin atau enggak ya itu udah memang udah pakemnya dari radio yang udah kita itu ya yang mengontrak kita gitu. Kita bekerja di situ, dia memang tagline-nya tuh seperti itu. Dan kita ada pakemnya bahwa hey, 80% harus ngomong itu ya, gelombangnya sama tagline-nya. Nggak boleh langsung ngomong judul lagu, 20% boleh. Nanti misalnya berapa lagu aku pengen ada kesempatan kan 20% untuk kita ngomonginnya tidak gelombang ID station tuh kita sebutnya tuh. Station ID sama call station. Kalau yang bawahnya tadi adalah tagline gitu. Nah, tagline itu juga ada dua macam, ada bertema atau ada tidak bertema. Misal tema Agustus ini Indonesia Merdeka Bebas COVID-19. Misalnya kayak gitu ya. Di luar dari itu adalah tema bulanan atau tematik, tapi yang tagline trademarknya adalah Your Friendly Station. Itu adalah tagline yang memang tagline radio itu. Nah, ini tagline-nya ini Sobat Inspirasi adalah untuk menyebutkan teman-temannya ya, si Sobat Inspirasi ini. Kalau kami kan Hard Rockers, waktu aku di Hard Rock, waktu aku di Radio Os, aku sebutannya Ozers. Gitu, jangan banyak-banyak kalian mau apa, jangan banyak kalian sebutkan nama panggilannya apa. Misalnya Sobat Inspirasi, kalau kamu bla 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 gini ya Sobat Inspirasi gitu, jangan ngomong kamu kalian atau aku. Kalau aku dulu kita jangan selalu aku tapi kita perbanyaklah sebutin nama karena kita jualan, penyiar-penyiarnya harus dikenal sama pendengar-pendengarnya. Jadi ini juga pengetahuan untuk kalian semuanya ya. Perbanyaklah nama daripada aku atau gue gitu. Perbanyaklah jualan dari si Breakers ini yaitu Sobat Inspirasi. Karena Sobat Inspirasi adalah panggilan untuk pendengar kita. Lalu kalau yang tadi Breaker Media Hiburan Inspiratif itu ya itu adalah tagline-nya. Silahkan saja dipakai dengan presentasi yang sudah ditetapkan oleh Kang Walhi atau siapa gitu ya Kang Walhi ya, bahwa memang harus dipakai setiap kita membuka. Kalau kami 80-20 misalnya FM Os Radio Bandung yang station
That was John Legend with bla 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 bla. Aku nggak pakai tuh ininya tagline-nya gitu. Atau John Legend with bla 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 bla. Enak ya, ternyata enak juga ya dengerin lagu beat kayak gitu walaupun sekarang lagi panas banget. Aku pikir kalau lagu-lagu beat itu didengerin panas-panas gini kayaknya nggak cocok deh. Coba, ini yang udah di request lagi nih, kita dengerin ya lagu beatnya enak juga nggak ya kalau lagi panas-panas begini. Nggak perlu, udah panas-panas begini, play langsung. Nggak perlu juga harus kita sebutin lagi judulnya, harus kita sebutin lagi nama program kita, harus sebutin lagi nama kita. Ya jangan juga gitu. Begitu juga opening. Kenapa opening selalu kita mengenalkan nama kita lagi gitu. Padahal kan nanti nama kita bisa ada di cut-cut berikutnya. Begitu. Nah yang ini tolong dipisahkan. Yang mana Sobat Inspirasi itu adalah sebutan untuk pendengar Breakers Radio. Yang tadi adalah tagline-nya itu dipisahkan. Semuanya harus kita training bahwa kalau opening harus begini ya. Nah sisanya adalah boleh kalian improvisasi. Kayak gitu. Begitu. Oke Mbak, terima kasih. Mas Steven, udah jelas ya Steve. Next. Sudah. Gak ada pertanyaan? Ada? Saya Mbak. Wah perempuan satu-satunya nih kayaknya nih. Anggi. Saya Anggi ya? Gia Mbak. Gia. Kalau Anggi laki-laki. Gia dari Bandung. Kumaha ada Mang Gia teh? Alhamdulillah Mbak, saya kudu alus atuh penyiar Bandung tuh ya, semua penyiar Breakers harus keren. Nanti aku minta ya contoh opening kalian masing-masing, oke? Nanti sebelum kita pamit. Gimana Gi? Saya mau tanyakan, saya belum berpengalaman di broadcasting ya Mbak. Saya baru belajar penyiar itu di Breakers ini gitu Mbak. Nah setiap saya mau siaran itu berapa jam sebelum siaran itu yang perasaan selalu ada itu nervous itu Mbak. Bahkan kadang sampai masih siaran juga sampai merasakan seperti itu Mbak. Nah gimana cara untuk menghilangkan rasa nervous itu gitu Mbak? Iya, cara kamu selama ini menghilangkan nervous itu dengan cara apa kalau versi kamu? Kalau saya Mbak, kalau setiap habis hilang nervous itu ketika habis siaran Mbak. Jadi selama siaran itu masih ada ya gitunya gitu Mbak, nervousnya gitu Mbak. Oke. Itu. Iya, terima kasih untuk Anda ya. Gia, selama 5 tahun berturut-turut saya full script. Ini sekaligus juga ada ilmunya ya, pertanyaan-pertanyaan kalian tuh membuat presentasi aku juga nih. Jadi di radio itu ada 2 versi cara kita menyampaikan informasi. Yang pertama full script. Yang kedua pointer. Full script adalah supaya aku nggak grogi. Karena semua pernah mengalami seperti Gia. Tapi mau sampai kapan kita seperti Gia? Gitu ya, nggak bisa. Kalau Gia terus-terusan selama 1 tahun masih begitu-begitu juga, ya aku pecat gitu ya. Gitu, ngapain penyiar yang grogi? Karena dengan grogi kehabisan kata-kata. Dengan grogi nggak ada sense of humor di dalamnya. Dengan grogi suaranya akan bergetar. Akan kedengeran oleh semua sobat inspirasi ini nggak enak suaranya Gia. Sementara vocalizingnya harus bagus, harus ada improvisasi, dari satu cut ke cut yang lain juga kita harus variatif. Wow, PR-nya banyak banget ya gitu. Nah, dengan kita grogi kayak gini dan kita nggak ada solusinya, susah. Solusi yang pertama adalah Gia sebelum siaran jangan terkontaminasi sama handphone dengan cicet-cicet aja sama orang lain. Fokus, saya mau siaran selama 1 jam, fokus. Oke? Nah, lalu aku sarankan kamu full script. Kalau kamu full script, 1, materi kamu pasti bagus yang disampaikan karena sudah kamu persiapkan. Full script ini juga harus tahu. Cut yang 1 berarti aku putar lagunya ini. Wah, nanti setelah lagu ini aku mau ngomong ini. Berarti lagunya aku ada ngomong di atas lagu ini kan. Oke, berarti lagu yang ini harus lagu ini karena persiapan aku ngomongnya adalah ini. Nah, di belakang aku ngomong ini adalah lagu bla 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 gitu. Semua itu sudah Gia sampaikan, udah Gia persiapkan. Lagu nggak semuanya lagu Gia persiapkan, cuman lagu yang memang ada apa kaitannya dengan apa yang Gia sampaikan.
Aku kan nggak boleh puter-puter lagu sembarangan kalau di radio konvensional kan gitu. Tapi aku minta karena aku ada cerita sedikit misalnya dengan si artis itu, aku minta sama music director aku, aku minta dong satu lagu ini soalnya aku ada cerita di balik lagu ini. Boleh ya? Aku bilang boleh, tapi izin dulu gitu. Nah semua tuh ya aku tulis opening, lagu A judulnya ini, lagu B judulnya ini. Terus aku nggak ngomong dulu ada ini dulu ada bumper apa dulu gitu ya. Nah kita belum ngomongin bumper secara jelas ya. Terus baru aku ngomong di belakang lagu ini. Nah di belakang lagu ininya itu lagu apa? Karena harus sesuai dengan yang kamu omongin. Karena kan semuanya tercatat scripted gitu. Semuanya itu full script. Habis aku ngomong ini di belakangnya harus lagu ini karena ada sesuai dengan belakang aku ngomong. Begitu seterusnya sampai 2 jam. Jadi lagu dan apa yang mau disampaikan udah Gia siapkan. Tetapi hutangnya adalah gak boleh keceletot ngomongnya salah-salah. Gak boleh ngomongnya itu seperti baca. Hutang kamu adalah di intonasi. Ya, intonasinya harus berubah-berubah. Intonasi itu seperti seismograf. Ntar naik, ntar turun, ntar dia datar, ntar dia gimana-gimana. Bukannya intonasi yang begitu aja naik turun begitu aja. Intonasi yang variatif, nanti dia menajam ke atas, menajam ke bawah, tiba-tiba dia datar. Kita pikirkan kita mau berbicara apa gitu. Udah intonasi aja. Misal aku kasih contoh lagi ya. Waktu aku di Rase. Di Rase kita nggak boleh terlalu banyak macam-macam karena itu radio orang tua banget gitu. Jadi aku dengan berbagai macam genre aku udah keluar di satu radio ke radio yang lain. Bukannya dengan gampang dan tidak training gitu. Training pastinya karena intonasi kami berbeda-beda dari satu radio ke radio yang lain. Kecuali aku di radio anak muda terus. Di radio OS itu segmentasinya 12.30. Ya, jadi gaya aku tuh lebih ceria. Di Hard Rock FM 17 tahun sampai 45 tahun. Itu ceria-ceria elegan ya, karena udah ada yang tua. Di female itu hanya untuk perempuan. Jadi aku ngomongnya juga wanita banget. Kalau mau senyum juga senyumnya dilatih gitu ya. Materi-materinya juga dilatih. Materinya untuk perempuan-perempuan dan perempuannya harus yang EB+. Jadi nggak ada tuh perempuannya naik angkot tuh aku misalnya, tadi aku naik angkot tuh aku ngelihat ini loh, nggak boleh tuh materi itu. Gitu, karena aku ada di koridor EB+. Jadi tadi waktu pas aku naik mobil ya, itu ada yang ngerem ngedadak dari depan aku kayak gitu. Inilah segmentasi. Lalu aku siaran di Rase 102,3 itu tua dan rumahan banget. Nah intonasinya seperti ini. Biasanya kalau yang penyiar-penyiar yang tanpa intonasi pasti dia begini. Naik turun aja ya, contohnya. 102,3 Rase FM, Keep Bandung Beautiful. Itu tagline-nya. Tadi yang atas adalah gelombangnya atau ID station. Lalu pendengar Rase, sebutannya untuk pendengarnya namanya pendengar Rase. Pendengar Rase, hari ini kita pokoknya akan ngebahas ini gini ya. Dan saya nanti juga akan ada narasumber nih. Kita akan interview mengenai kesehatan. Gimana sih ya perkembangan COVID ini. Nah jadi untuk kamu yang untuk pendengar Rase, kita gak boleh bilang kamu karena kamu untuk anak muda. Jadi untuk pendengar Rase, dengerin kalau ternyata baru-baru ini ada keluarga kamu yang terkena. Ternyata banyak kok, kita gak usah terlalu takut ya. Siapakah narasumber saya? Jangan kemana-mana, stay tune only on Rase FM gitu. Itu yang biasa ya, aku udah kebiasaan dengan intonasi yang aneh-aneh. Jadi aku tuh udah kebawa, yang tadi tuh udah mulai agak aneh-aneh tuh belakangnya. Nah itu seperti biasa penyiar-penyiar kebiasaan tuh yang kita dengerin kebanyakan. Tetapi dengan mengindahkan si Rase bahwa Rase adalah orang-orang tua, aku begini nih intonasinya versi Vivi Novidia ya. 102,3 Rase FM, Keep Bandung Beautiful. Pendengar Rase, jangan sedih ya. Kalau pendengar Rase ada yang saat ini keluarganya terkena COVID, jangan sedih. Iya dong, karena kesedihan itu nanti pendengar Rase juga kena lagi sekeluarga. Happy aja, tingkatkan imun dengan ngedengerin Rase FM, karena saya akan siaran bersama nanti narasumber saya yang mempunyai banyak sekali yang bisa bikin kamu pendengar Rase bahagia ya. Karena ini adalah
kiat-kiat gimana sih kita tidak tertular dengan virus COVID walaupun keluarga kita ada yang mengidap COVID-19. Stay tuned only on Rasa FM. Gitu. Kayak gitu. Tapi aku nggak juga jadi kayak nggak kayak nggak kayak OS misalnya. Hai gitu-gitu. Aku banyak main-main di atas kalau waktu aku di OS karena memang itu 12 sampai 30 tahun saja gitu. 13 sampai 24 kalau aku nggak salah ya gitu. Apa sih kalau ada pertanyaan, apa sih gunanya segmentasi itu gitu. Segmentasi itu agar kita tidak terlalu banyak fans. Ini kalau ngomongin konvensional ya. Kita kalau bikin acara itu yang datang ya memang segmen kita gitu. Kalau kita yang datang itu ntar ada orang tua, aki-aki, nanti ada anak muda, nanti ada anak kecil gitu. Kemana atuh gitu. Anak kecil ada di Radio Kids FM. Itu anak kecil namanya juga Radio Kids. Nah begitu juga dengan Anda. Jadi jangan terlalu serakah untuk mengambil pangsa pasar yang lain. Kenapa? Karena walaupun streaming radio itu around the world, worldwide, semuanya bisa tune in. Tapi kalau kita jangan serakah, tetap harus ada segmentasi. Ini PR untuk Kang Walhi. Jadi segmentasi itu harus dibentuk dari penyiarnya, segmentasi itu bisa dibentuk dari lagu-lagunya, segmentasi itu dari materi kata, bahkan kami sebagai program director harus melihat skrip apa sih yang kamu pakai gitu. Coba lihat, untuk penyiar baru nih ya, kita pasti lihat dulu skripnya harus full skrip. Aduh, kamu skrip ini nggak bagus nih, gini gitu. Kayak tadi aku contohkan bahwa kok bilangnya naik angkot sih, ini kan nggak sesuai dengan segmen kita gitu. Kalau memang udah penyiar lama, bukan berarti juga tidak tidak dievaluasi. Penyiar lama juga kami evaluasi. Penyiar lama nggak kami evaluasi skripnya karena mereka sudah tidak pakai skrip gitu. Tapi kami evaluasi bagaimanakah dia berbicara, ada kesalahankah atau tidak, atau mereka ngomonginnya misalnya baca adlibs. Adlibs itu adalah iklan baca. Adlibs itu adalah singkatan dari advertorial lips. Jadi iklan yang kita baca bukan kita putar. Kalau kita putar itu namanya spot iklan gitu. Spot iklan hanya 30 detik atau hanya 60 detik. Di luar dari situ kita sebutnya bukannya spot iklan, tapi kita sebutnya itu adalah misalnya ini kita kerja sama apa gitu, atau short story dan lain-lain sebagainya, atau kita sebutnya adalah time signal hanya 10 detik ya. Time signal itu adalah sebuah informasi untuk mengingatkan ya bahwa jam segitu tuh kita harus apa. Ya, kalau radio-radio yang terkenal pasti itu ada iklannya. Tapi radio-radio yang tidak terkenal dia bikin-bikin aja time signal aja biasa. Contoh, teng nong misalnya gitu ya, back soundnya. Teng nong tepat jam 7 pagi waktunya sarapan bersama sereal. Selamat menikmati sarapan kamu. Gitu. Tapi kalau yang tidak, misalnya neng nong tepat jam 6 sore waktunya untuk berbuka puasa bersama Rasa FM. Gitu ya, itu namanya time signal. Bumper adalah bumper in, bumper out. Bumper in di bawah 10 detik juga, paling banyak 20 detik. Itu di tengah-tengah bumper in diputar, lalu kita insert itu bisa live atau insert itu bisa rekaman juga, lalu tutup dengan bumper out. Di belakang bumper out kita nggak boleh ngomong. Setelah bumper out kita harus jingle atau kita harus lagu. Di belakang jingle kita nggak boleh ngomong juga. Ya, kecuali misalnya memang pakemnya dari Breakers itu setiap habis selesai satu penyiar ke penyiar yang lain, kita puterin jingle, setelah itu sign in kita yang siaran. Boleh. Itu boleh, tetapi habis puterin iklan, jingle terus kita ngomong, itu tidak boleh gitu ya. Tapi semua pakem-pakem ini kalian yang buat gitu. Begitu, jadi PR-nya sebentar, kalau Gia tadi jangan sekali-sekali pointer. Kalau pointer kita akan bingung apa jembatan, apa bridging dari satu poin ke poin yang lain. Nanti kamu pasti banyak ini gitu, atau tulalit nggak tahu kemana ngomongnya ya. Jadi full script itu lagi, full script terus 1 jam sebelumnya baca si script itu, atau berapa hari sebelumnya baca script itu,
kamu tahu lagunya apa selama kamu 1 jam atau 2 jam siaran, udah dibikin satu folio untuk kamu berbicara. Insya Allah pelan-pelan lepasin sedikit-sedikit gitu. Opening aku nggak mau pakai full script gitu. Closing aku nggak mau pakai full script kalau cuma ngomongin request doang aku nggak pakai full script gitu ya. Pelan-pelan kamu naik kelas. Gitu ya Gi. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama Gia. Next. Mbak Vivi, tadi aku mau nambah dikit ya. Bentar. Ini Fanza atau Bentar Mas Bro Fad. Iya, kenapa? Bang. Ada pertanyaan di WhatsApp ya dari boleh. penyiar kita juga. Mas Koko, Mas Deddy Miswar ya di Situbondo. Assalamualaikum Mbak Vivi, salam kenal dari saya. Bagaimana cara siaran agar nggak bingung? Soalnya saya ketika siaran selalu bingung. Dan bagaimana pakai, tadi Mbak sempat menyebut vokal gitu ya. Iya. Nah, bagaimana agar tidak terhenti ketika mengatakan tetap stasiun ya sahabat inspirasi di Breakers Radio Streaming. Nah, itu yang dia tanyakan. Mohon dijawab Mbak. Berhenti gimana maksudnya Kang Wahli? Gini. Panza mungkin bisa lihat chatnya juga ya di WA ya. Apa sih? Nanti. Coba dilihat dulu chatnya di WA. Oh banyak ya, alhamdulillah di chat banyak ya. Oke. Dia namanya Deddy Miswar. Dia nanya bagaimana caranya siaran agar nggak bingung. Karena selama ini dia ketika siaran sering banget kadang-kadang bingung di tengah-tengah gitu. Dan bagaimana cara mengatur vokal agar tidak terhenti pas kita menyampaikan tetap station di ini gitu. I got the point ya. Yang pertama Deddy Miswar, kalau kita sudah bilang stay tune itu adalah ujung, jangan ngomong lagi stay tune tapi masih ngomong aja gitu. Jangan dong, stay tune adalah yang terakhir ya. Nah, depannya kita harus membuat sebuah peraturan, kita harus membuat sebuah pakem untuk Kang Walhi ya, kita Kanza mungkin yang bisa dibantu untuk bahwa kalau memang kita habis memutarkan lagu, kita ngomong apa dulu sih? Ngomongnya adalah masih di Breakers Radio. Sobat kasih tadi teksnya apa sih? Breakers Media hiburan dan informasi. Breakers Radio, media hiburan dan informasi gitu. Nah, itu apakah misalnya kamu habis misalnya ngomong lagu misalnya ya, judul lagu, diperhatikan dulu saya habis ini mau ngomongnya apa ya gitu. Kalau nggak dipikirin, nggak diperhatikan, akan ribet nantinya gitu. Habis ini pasti saya ngomongnya that was misalnya, that was siapa gitu, atau itulah lagu dari nana. Nah, sobat inspirasi masih stay tune kan ya. Aku masih mau puterin beberapa lagu nih. Lagunya itu diminta sama si A, si B, si C. Wah, lagunya sebenarnya si A, si B, si C ini beda-beda ya. Tapi sekarang aku puterin yang banyak dulu ya requestannya. Requestan lagu ini tuh di request sama, wah ini yang ada dari Situbondo, dari Ambon, dari ini, dari itu. Aku puterin yang ini dulu ya. Lagunya Afgan, Mencintaimu, stay tune. Terus lalu jangan kalau kalian itu siaran ya, siapkan minum di situ, air hangat. Terus jangan terlalu dipakai suaranya itu untuk macam-macam. Kita harus jaga suara kita karena suara kita yang terbaik lah untuk on air 2 jam ini gitu. Jadi sebelumnya jangan kita kebanyakan ngomong dan lain-lain. Saya adalah orang yang sangat menjaga suara. Jadi kalau saya siaran, saya akan banyak cincongnya setelah siaran. Sebelum siaran saya akan save my voice gitu. Saya akan jarang ngomong karena saya pengen full ngomong dan tidak terengah-engah, tidak terbata-bata, tidak di tengah-tengah itu ngambil nafas gitu. Ngambil nafas lah di depan. Lalu kita tahu mau ngomong apa. Kalau tadi kita udah full script, keluarkan, lalu kita mau ngambil nafas lagi, ayo kita ngambil nafas. Dipikirkan kita mau ngomong apa. Gak usah improvisasi kalau kita memang belum bisa improvisasi. Ya, kita full script aja dulu agar dengan full script tersebut kita nggak berhenti di tengah-tengah.
sangat jelek, sangat big no-no, sangat jangan dilakukan lagi. Ternyata kita blank. Kita sebutnya adalah dead air. Dead air itu sangat tidak boleh di radio. Daripada dead air, kamu play aja lagu. Lebih baik kita keluarkan suara yang paling keren. Apalagi sekarang hanya 30 detik gitu ya. Kita cuma ngomong gini aja. Jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan putarkan lagunya Rosa. Jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan putarkan lagunya Rosa. Dikerenin aja ngomongnya, kita udah seneng banget. Daripada ngomong panjang ya berhenti di tengah, dead air. Terus materi katonya juga terlalu jelek, vokalnya juga nggak begitu bagus. Jangan. Perlu pahami, kita itu sering kekletot, salah ngomong. Itu di huruf-huruf apa sih? Nah, jadi kalau ada huruf tersebut, mau kita lafalkan, mau kita keluarkan, kita harus perhatikan. Oh iya, ini judul lagu sama nama penyanyinya agak susah nih untuk aku, gitu ya. Nah, jadi pada saat kita mau memutarkan lagu tersebut dan kita mau menyampaikan judulnya, atau kita mau menyampaikan siapa nama yang request, atau kita mau sebutin nama penyanyinya, perhatikan baik-baik karena suka banyak jebakan di situ, kita suka salah. Banyak. Saya ada artis yang itu selalu salah aja. Selalu salah aja. Nah, saya berkata kepada diri saya, besok saya nggak mau salah lagi di artis tersebut, gitu. Saya nggak mau keceletot lagi di situ, gitu. Saya nggak mau slip tongue lagi di situ. Ya, kalau memang kamu di tengah itu karena terengah-engah, udah kehabisan nafas, ya berhenti. Misal, Gia bisa, dia 50 karakter, 150 karakter, dia tidak berhenti ngomong dengan intonasi yang dia pakai sespekta mungkin. Tetapi saya mungkin nggak bisa. Tapi apakah saya jadi butut gitu ya? Jadi jelek untuk ngomong pendek? Enggak dong. Walaupun saya ngomongnya pendek-pendek, tetap aja intonasinya. Intonasi itu ada intonasi yang kaya dengan variasi intonasi. Wah, itu adalah penyiar-penyiar yang handal. Gitu. Ya, tapi penyiar-penyiar atau MC ya, yang suaranya begitu melulu naik turun doang, nggak ekspresif. Wah, gagal. Sedih tapi dibacainnya dengan senyum. Giliran yang gembira kamu ngomongnya juga nggak terlalu hype, nggak terlalu gembira, gimana sih gitu ya. Jadi kita nggak kawin dengan situasi materi kita dan situasi lagu yang kita putar. Kita nggak blending dengan itu. Begitu. Semoga bisa memuaskan untuk Deddy Mizwar. Terima kasih Mbak. Ini sedikit ya. Ini sangat merubah persepsi saya selama ini juga gitu kan. Mungkin kemarin saya berpikirnya gini Mbak. Coba aja dulu, nanti kalau udah kebiasaan, jam terbangnya udah banyak, udah lancar, nggak perlu dipikirin lagi. Berarti sejauh manapun jam terbang kita, pengalaman kita, sebelum berbicara tetap harus dipikirin ya Mbak ya. Tetap. Justru kami sangat marah, kami sangat mengevaluasi, kami sangat mendengarkan si penyiar-penyiar yang sudah di comfort zone. Ya, penyiar-penyiar yang arogan dengan dia udah lama siarannya, udah banyak fansnya, akhirnya dia malas berlatih. Dia juga kadang-kadang siarannya juga sembarangan gitu, terus sering izin gitu. Itu saya tegur. Semua orang itu berproses. Semua orang yang berproses baik, kita juga akan berikan yang terbaik. Tapi semua orang berproses itu terus dia akhirnya stuck di satu tempat, dia merasa bahwa dia sudah menjadi penyiar yang cukup lama, kita akan keluarkan gitu. Karena dia punya sekali banyak kesalahan-kesalahan. Misal, saya punya penyiar lama yang banyak sekali pendengarnya gitu. Dan pendengar marah pada saat saya pecat dia gitu. Karena tiba-tiba dia nggak suka sama yang dia interview, dia pulang. Terus siapa yang mau interview? Untung saya program director yang bisa siaran apapun. Ya saya yang gantiin. Lalu tiba-tiba dia bacain adlibsnya, mentang-mentang dia naik mobil keren gitu ya. Dia bilang, gua sih naik mobil Audi ya, tapi ternyata Honda itu lebih keren ya dari Audi, ngebutnya tuh gini. Gak boleh kayak gitu. Audi ya Audi, ya Honda ya Honda. Ya tapi kan aku Mbak, Audi itu lebih mahal dari Honda, tapi kan aku bilang Hondanya lebih mahal. Nggak kayak gitu loh. Jadi bukan begitu, untuk jangan mengkomparasikan kepada yang lain dan menyebut brand yang lain gitu. Kecuali kamu ngomongnya adalah
saya tuh ya kayaknya mau tuker mobil saya menjadi Honda deh gitu. Ternyata harga itu nggak terlalu ini ya, ini ternyata Honda itu walaupun harganya itu menurut saya bersahabat banget, tapi wah injectionnya bla bla bla. Logika aja, Anda dikomparasikan dengan orang lain kan nggak mau ya gitu, apalagi orang lainnya tahu lagi namanya dan lain-lain sebagainya. Nggak bisa, dalam kode etik kita membacakan sebuah adlibs adalah tidak boleh mengkomparasikan dengan brand yang lain kayak gitu. Tapi kualitas boleh kita komparasikan tanpa menyebutkan nama tersebut. Lalu penyiar-penyiar seperti inilah yang bahaya. Saya kenapa sampai sekarang saya masih bisa siaran, bahkan kalau saya mau balik lagi ke OS saya bisa. Tetapi dunianya udah beda, sudah terlalu jauh umur saya dengan penyiar-penyiar OS yang sekarang. Akhirnya nongkrongnya udah nggak sama ya. Mereka umurnya 17 tahun sampai 24 tahun, sementara saya udah 40 tahunan gitu ya. Jadi mau masuk 40 gitu. Terus udah gitu beda. Padahal kualitas saya masih bisa saya untuk siaran di radio tersebut seperti itu ya. Saya sampai sekarang siaran, saya MC-nya udah sampai MC presiden, tetap saya latihan setiap saya mendapatkan job-job tersebut. Saya boleh saya nanya Mbak? Bentar. On the way ke radio Hard Rock misalnya, tuh di jalan tuh ya, di mobil tuh saya gini, 7.7 Hard Rock FM, nggak enak, intonasinya udah basi-basi. Oke, saya latihan lagi. Padahal jam terbang saya tuh udah luar biasa gitu. Tapi saya tetap latihan sampai saat ini. Seperti itu ya. Saya latihan untuk intonasi, latihan materi, membaca materi yang cocok nggak ya materinya ini ya. Terus saya mikir, aduh materinya apa yang spektakuler ya, yang keren, yang apa ya, gitu loh ya. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi, sahabat inspirasi gitu untuk Breakers Radio. Keren, harus inovatif each day, each moment gitu. Nggak boleh menjadi orang-orang yang comfort zone ya. Gitu deh. Kalau nggak tadi saya nggak bisa dan tadi contoh-contohin yang kayak gitu. Padahal itu radionya udah saya lewatin semua. Gimana Pak Fanza? Iya. Oh ini tadi siapa yang itu Wali ya? Dikit. Tadi aku dikit sih Mbak Vivi. Apa? Ngomongin masih segmentasi. Nah itu kan tadi Mbak Vivi ngomongnya segmentasi keseluruhan radio. Sedangkan kalau streaming tuh all around gitu ya. Nah itu kayak kita tuh segmentasinya per program nih Mbak Vivi. Kayak misalnya Hello Dangdut, ada segmentasinya masing-masing. RSS juga request sore-sore tuh lagu Indonesia mancanegara. Nah itu kayak segmentasinya per program, apalagi ada oldies station-nya. Nah itu oldies edition. Nah itu dia yang tuir lah, yang tua-tua lah gitu ya. Nah itu gimana segmentasinya per program, bukan per radio secara utuh. Iya, apalagi mungkin Mbak Vivi bisa berperan di Oldies Edition, mungkin juga bisa ya Mas Fanza ya. Bisa banget. Jadi begini kan Bapak. Masuk 40. Cocok. baru mau masuk 40 benar. Ya. Jadi gini. Mau tidak mau sepertinya kita harus melepaskan baju yang kita pengen pakai di all segment gitu ya. Kenapa? Agar memang orang-orang tuh menuju ke kita semua gitu. Jadi kami juga ada oldies di Radio OS yang notabene tadi yang itu tuh 12 tahun men gitu ya. Tetapi oldies adalah di radio kita dimundurin 10 tahun gitu. Jadi tahun ini adalah tahun 2021 ya, mundur 10 tahun. Itu adalah oldiesnya kami. Enggak mundur 30 tahun karena itu bukan usia kami gitu loh. Jadi kita main-mainnya tuh di 10 sampai di bawah 15 tahun lah gitu. Begitu juga untuk misalnya interview dangdut, ya bermain-main di lagu-lagu dangdut yang ada di genre itu gitu. Jadi bukan yang oldiesnya juga oldies yang lawas banget. Begitu juga saya di Hard Rock ada oldies, tapi oldiesnya adalah oldiesnya Hard Rock. Lebih tua karena kan Hard Rock kan usianya kan dia sampai 40 tahunan kan. Kalau kami kan di OS kan sampai 30 doang kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan, karena gini, Anda namanya Breakers, namanya Hard Rock FM, gak mungkin itu untuk orang tua gitu loh. Gak mungkin orang tua itu dengan nama Breakers itu dia agak
ya common, terbiasa dengan nama itu gitu ya gitu. Jadi nanti mundur aja 10 tahun. Breakers Radio ada di 5 tahun, ya mundur lagi 10 tahun dari si 5 tahun itu. Begitu seterusnya. Kenapa? Agar orang-orang di luaran sana, walaupun ini around the world, tapi around the world-nya yang usia kalian gitu. Tapi kalian bisa around the world. Kalau kami hanya di Jawa Barat saja gitu ya, kalau radio-radio konvensional, ya di Jawa Barat itu ya di segmen kita, tapi se-Jawa Baratan. Kalau kalian itu di segmen kalian tapi seduniaan gitu. Mengerti ya? Karena radio-radio yang all segmen semua jatuh bangkrut di semua negeri ini kayak gitu. Begitu kalau saya saran. Namanya juga saran. Berarti, ya gitu. Gini Mbak, saya ini ingin tambahan dari Mbak kan. Kalau penyiar breakers itu kan rata-rata di atas 90-an kan, di atas 1990 ke atas gitu kan. Berarti segmen 90 ke bawah itu seharusnya nggak boleh gitu Mbak, apa bagaimana? Pokoknya aku harus tanya sama Kang Wali gitu. Kang Wali mau ambil umur berapa sih gitu? Di sini tuh kalau kalian bilang adalah all segmen, nggak mungkin anak SD dengerin breakers, aku rasa. Ya gitu kan, dengan lagu dengan ini yang kalian itu tadi gitu, pasti usia misalnya 15 gitu ya, 15 tahun sampai ke 35 mungkin gitu, kayak gitu. Terus nggak mungkin juga kakek-kakek dengerin kalian gitu. Ingat, kita punya segmentasi tapi kita punya luberan segmentasi itu. Misal orang yang usianya masih 17 tahun dengerinnya lagu-lagu jadul, ada juga, tapi kita sebut itu adalah luberan. Begitu juga dengan orang-orang tua. Orang-orang tua nggak ada tuh di segmen kita yang untuk usianya 70 tahun, tua banget gitu. Itu tuh udah tua banget gitu. 70 tahun atau 50 tahun gitu. Dengerin radio kita, alhamdulillah, tapi itu adalah luberan. Orang-orang yang mempunyai luberannya banyak, wah itu radio hebat tuh. Aku siaran untuk usia 12 sampai 30 tahun gitu. Waktu aku di radio saat itu ya gitu. Nah, tapi yang dengerin aku tuh disabilitas netra itu banyak banget yang dengerin aku tuh ya, karena aku bodor banget saat itu. Terus udah gitu tuh tante-tante, om-om, kakek-kakek, nenek-nenek. Terus ada anak-anak yang 13 tahun yang SMP yang pengen dianggap gede gitu ya, remaja gitu. Itu luberan kami. Alhamdulillah, berarti aku berhasil. Karena lebih banyak luberan itu lebih bagus gitu. Kita udah lintas genre berarti. Itu berarti keren banget. Bahkan sampai ada fans aku yang bilang, nggak usah itulah Vi, nggak usah pakai lagu, udah aja lu ngomong aja lah gitu. Itu berarti udah hebat tuh penyiar tuh ya. Sampai lagu pun dia skip gitu, saking udah kerennya banget tuh kita on air tuh ngomongnya begitu. Saya rasa harus dibikin segmentasi biar tahu gitu ngomongnya penyiar-penyiarnya kemana, ada pakemnya gitu. Ada pakemnya, ada koridornya gitu, tidak terlalu melebar. Kalau melebar kita juga marahinnya bingung, kita muterin lagunya juga bingung karena semua lagu bisa diputerin. Akhirnya mereka nggak punya pijakan-pijakan kayak gitu. Penyiar-penyiarnya bisa berbuat seenaknya, mau marah apa gitu. Aduh itu lu ngomongnya tua banget sih gitu. Ya emang itu juga buat orang tua kan, buat siapa aja kali kayak gitu. Terus dari penyiar-penyiarnya juga begitu. Penyiarnya juga diambil ya kalau segmentasinya anak muda gitu ya, jangan terlalu tua juga penyiarnya yang diambil untuk si breakers ini kayak gitu sih gitu. Kecuali memang dia walaupun umurnya banyak tapi gayanya masih anak muda, ya boleh-boleh aja, atau kebalikannya. Karena aku nggak tahu kan streaming radio ini untuk apa gitu. Tanpa kalian sadari sebenarnya kalian tuh udah membuat segmen loh sebenarnya, tapi belum kalian pakemin gitu. Sekali lagi, kalau breakers ini mau menjadi sebuah radio yang benar-benar existing sampai nanti yang nanti, harus dibenahin satu persatu begitu ya. Bagaimana? Sudah jelas? Siap Mbak Vivi. Ini ngomongin waktu udah 5:30 juga nih. Oh ya Allah, lumayan ya. Astagfirullahaladzim Bapak Fanza. Aku tak Fanza Bapak Fanza. Bapak Fanza.
Iya, baiklah. Ini ilmunya belum semua loh. Aku belum kasih Belum tahu ya, bagaimana belum. teknik bumper. Aku harus. Tapi sebelum kita tutup, seperti yang tadi Van, aku pengen dengar gaya siaran masing-masing. Apa ada waktu atau tidak atau gimana menurut kamu? Boleh. Nanti mungkin satu-satu nanti masukkan Mbak Vivi. Atau terserah aja mau opening mau apa segala macam terserah deh. Pokoknya satu cut aja Vans. Boleh. Panjang Siapa? panjang banget. Iya. Boleh. Ayo dari siapa dulu? Mungkin dari Yang di chat Bang Daus. apa ya pertanyaan? Udah tadi si Dedi itu contohin suara perut gitu, suara ngomong kayak apa namanya bulat gitu sih kayak kalau aku tangkap sih. Iya. Suara perut bulat gitu. Kalau kalian siaran ngerekam lewat telepon lewat handphone, kalian harus tegak ya, nggak boleh ada yang tertekuk. Dada, perut, tengkuk, leher depan, semuanya itu tegak. Jangan handphonenya ada di bawah mulut, minimal sejajar. Itu tolong disampaikan di chat. Gitu, kayak gitu. Terus minum air hangat, buka mulutnya, telan ludahnya. Keluarkan dengan optimal pakai suara perut, lebarkan diafragma dada, nggak boleh ada yang bungkuk gitu, nggak boleh. Oke, Bapak Fanza, semoga Siap lah. Teman-teman gimana nih? Praktek dulu. Yuk. Satu cut aja. Jangan jadi grogi dong. Oke, saya ya. Siapa? Boleh, Steven. Steven. Baik. Satu. It's your time. Bentar. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa nakunna linahtadiya naula an hadanallah. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah berkah dan jangan bosan menjadi orang baik. Sahabat inspirasi, sekarang kita berada di dalam program yaitu Senada, ya, begitu. Oke, Steven cukup ya? Itu si Steven? Iya. Itu Steven? Bukan aku, Mbak. Siapa? Aku. Si dari Kalbar, Kalimantan Barat. Siapa? Kalimantan Barat. Siapa tuh? Esan. Iya, Esan. Esan, aku evaluasi. Dia program. Programnya kan senada ya. Iya. Senada itu program Senada, benar. Senada itu Islami. Senada, senandung nada dan Islam, Mbak. Kita seragamkan mau apapun acaranya ya, openingnya nggak boleh kayak gitu. Openingnya kayak opening itu selalu harus apa namanya, radio Breakers Radio, sobat Breakers Radio. Terus apa belakangnya ada apa, Fanza? Media hiburan dan informasi. Nah itu dulu, depannya itu harus itu, baru kamu boleh assalamualaikum lalala. Ini mohon maaf, harus dibedakan. Harus dibedakan kita penyiar, kita ustadz, kita ngerti, harus dibedakan itu. Kalau saya sedang berada di masjid, saya menjadi MC di masjid, saya menjadi pembawa acara di masjid, pasti aku kayak Tapi kalau saya jadi penyiar radio, karena di radio itu juga akan ada jam 5 sampai jam 6, namanya Percikan Iman gitu. Tapi aku tetap aja 103,1 Oz Radio Bandung, your friendly station. Masih bareng Vivino Vidya lagi, dan setiap hari jam 5 sampai jam 6 sore alhamdulillah kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Mamiruddin. Apapun kita mau ayat-ayat yang kita mau bacakan silahkan saja. Tapi tolong diseragamkan Kang Walhi dan Kang Fanza bahwa yuk kita pakailah radio tersebut itu dulu, nama radio dan tagline-nya. Begitu. Oh, nama dulu gitu, Mbak ya? Ya, nama radio dan tagline-nya. Tagline-nya kan tadi adalah itu ya, media hiburan dan inspiratif, yang inspiratif itu kan gitu. Nah itu dulu Breakers Radio, Breakers Radio, sobat inspirasi. Nah dipakemkan juga, ini mau sobat, mau sahabat gitu, fans. Tapi yang benar sahabat inspirasi. Bukan sobat ya, bukan sobat ya. Sahabat inspirasi. Sahabat. Oke. Jadi begitu Kang Mas Eksan. Jadinya harus pakai radionya dulu supaya radio ini akan terkenal, begitu loh. Inilah bedanya penyiar radio dan kita menjadi ustadz. Nah, itu bukan
Waalaikum dan lain-lain. Pakai yang tadi bagus. Gitu. Oke? Next. Next. Assalamualaikum, saya Siapa? Waalaikumsalam. Saya siapa? Siapa saya ini? Tio. Iya Tio. Acaranya kan tadi tuh Hello Dangdut. Hello Dangdut. Oke, ingat ya openingnya harus pakai radio dulu. 1, 2, 3. Broadcast Radio Media Hiburan dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore aja ya. Selamat sore, sahabat inspirasi. Ketemu lagi dengan aku Tio Aditya di sini akan menemani kamu semuanya sampai jam 3 sore sampai nanti gitu ya. Sampai jam 7 malam misalnya, sampai jam 7 malam. Kamu bisa request di sini di nomor 0831 bla 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 bla. Saya tunggu. Dan jangan kemana-mana dulu. Ini ada sebuah lagu. Semoga terhibur ya. Ini dia, check it out. Ya, kurang lebih begitu lah. Baik. Kalau begitu mungkin dari Fanza bisa di skrip-skrip ini ya. Saya akan nanti bikinkan skrip yang benar-benar bisa dipakai. Yang harus dipahami adalah tadi udah betul openingnya kayak gitu keren. Ini dipakemkan aja ya radio lainnya. Lalu bedakan. Ini semuanya tuh kayaknya kayak MC ya, bukan penyiar radio. Jadi ada kata-kata yang jangan dipakai, itu kata pakai MC kalau kita ngerti gitu ya. Kalau kita biar cepet gitu ngomongnya, harus agak cepet. Atau kalau mau lambat ada kata-kata yang tadi banyak tuh kata-kata yang sebenarnya nggak boleh dipakai, itu dipakainya kalau kita live gitu lah. Bukan sebagai penyiar radio, live-nya sebagai MC, sebagai narasumber gitu. Presentasi itu boleh-boleh aja. Nanti PR-nya mungkin Fanza salah semua penyiar-penyiarnya nanti aku coba bikin skrip yang baik. Siap, Mbak Vivi. Dijadikan guidance. Kayaknya kalau satu-satu kita maghrib ya? Iya, gimana tuh satu orang lagi atau dua gimana sok? Boleh Mbak Satu orang Vivi lagi mau aja, Mbak. nunjuk siapa? Satu orang lagi aja. Boleh Kang Wali. Boleh. Asal jangan Vivi disuruh mau saya, nunjuk soalnya siapa? saya lagi makan gitu. Saya. Boleh Mbak Vivi mau nunjuk siapa atau ada yang mau? Leadernya ya, Kang Wali harus siaran nih. Aku mau nunjuk siapa tuh Fanza? Siapa ayo? Dari Padang. Di Ambon dong, Haris. Biar pagi nih. Coba kita dengerin dia. Haris ada nggak Haris? Haris, Steven atau Gia? Kalau Gia nanti dia deg-degan kalau aku nggak ada. Kayaknya Bang Harisnya sholat maghrib karena kan di sana iya, sholat maghrib. Betul beda jam. Kalau gitu Anda mungkin? Boleh. Iya. Silakan Bapak. Aduh, aku closing aja ya. Closing ya. 1, 2, 3. Well, balik lagi di Breakfast Hey. hiburan dan Tetap aja harus itu. Aduh, harus ada nama radionya dulu. Mau kan closing aku mau ngucapin. Oke. Enggak, tetap walaupun closing tetap harus pakai nama radio. Ya. Oh, depannya oke. Mulai. Breakfast Radio, media hiburan dan informasi. Ya, Fanza Putra udah nemenin kamu nih, sahabat inspirasi, 2 jam belakangan ini dari jam 3 sampai jam 5 sore hari ini. Jadi, terima kasih yang udah request dan waktunya Fanza Putra pamit. Oke, langsung aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light the fire and keep holding on. Bye-bye. Yes, Jadi grogi ya. oke. Jadi grogi ya depan aku gimana? Kok jadi grogi ya? Bagus banget ya. Sekali lagi, orang penyiar tidak boleh terbata-bata. Orang harus running well, tidak boleh ada yang keskip. Kita istilahnya adalah dead air. Selamat berlatih sambil on air. Tolong intonasinya diperbaiki, sering-sering aja kayak
orang ngomong sendiri ya. Besok aku siaran, aku pengen siaran gini-gini ya. Latihan, latihan, dan latihan. Obatnya hanya satu. Latihan, latihan, dan latihan. Semoga Breakers Radio bisa menjadi radio streaming blind radio pertama. Amin. Amin, Pak. Kalau Dan, dan alhamdulillah saya nggak dites karena lagi makan ya. udah kasih tahu sih nggak makan. Next kita akan bikin lagi dengan advance ya. Kita nanti aku mau membahas yang lain-lainnya. Baru. Terima kasih Mbak Vivi. Selamat menunaikan Mbak Vivi. Kang Walhi, Kang Kita Panjang. sesi foto dulu ya. Kita foto-foto dulu nggak sih? Screenshot ya. Bagi snack dulu lah sebelum Kita mau foto-foto dulu deh, foto deh. Boleh. Ada yang nanya nih Mbak Vivi. Apalagi? Kan dirimu pernah bikin jingle buat aku ya. Iya. You are listening, Panca Putra, dan itu adalah suara Boleh Mbak dong Mbak, Vivi. saya juga dimintain bikin lah Mbak. Waduh. Atau gini deh, Aku kalau siaran aku play gitu Mbak lah. Vivi. Jingle aku. Ada gini deh Mbak Vivi, saya minta Mbak Vivi ngucapin kabar deh untuk Breakers gitu kan. Ucapan atas berikutnya Breakers. Iya? Kemarin kan kita punya kemarin kan kita punya itu tuh catatan Breakers itu yang belum ada VO-nya sampai sekarang. Jadi kalau bisa Mbak gimana Vivi Mbak lah Vivi ngucapin aja? itu gimana Mbak? Aku harus minta dulu, harus minta screen dulu. Boleh. Ya, ituin ya. Record Boleh, aja boleh. ya. Ya. Nanti tak kasih. Oke, kita foto dulu ya, aktifin kameranya. Ada lagi nih. Oke, kita ulang belum kan? fotoin ya. Ini udah snacknya 2 lagi nih. Mbak Vivi, aku minta tolong di foto ya, screenshotin ya. Oke. Nanti kirim ke aku. Oke. Ya belum. Minta diarahin dong. Kamera aku udah bener belum? Ya kameramu dari dulu emang nggak benar Pak. Orang-orangnya juga nggak benar. Ayo yang lain boleh. Syukurlah kalau merasa. Aktifin kamera on. Iya belum. Ya dapat kulihat muka aku di depan laptop jelek juga ya. Iya. Apa? Nanti kasih aba-aba Mbak Vivi ya. Arif, Breparapa, terus. Oke. Thank you. Itu Gia kok nggak kelihatan sih? Ya. Iya. Terangin nggak Arif? So Gianya nggak usah, Gianya jumpain aja langsung Mbak, dia kan sama-sama di Bandung. Beda lah. Kalau aku jumpa aja nanti ya, nggak usah foto di sini ya. Oh iya, Bang Arif juga di Bandung itu mah. Aku jumpa aja nanti ya, kita atur waktu aja ya. Sama di jalan gitu. Nah ya Mbak. Oke, di aba-abanya nih Mbak Vivi ya. Oke, Gia nggak ada ya, Gia. Oke. Aba-abanya nih Mbak Vivi, oke. Yuk, start. Bisa masuk kamu Gia. Gia, kita start Gia. Iya belum. Dia bisa nggak aktifin kamera? Iya. Udah? Iya. Nggak kedenger, Bang Daus. Kecil, Kita mundur sedikit. coba kecilin. Ya, Bang Daus kecilin dulu ya. Nggak kedenger. Depan oke, keren. Kang Wali kurang ke kanan, kurang ke kanan. Ya, keren Kang Wali. Bawahin sedikit. Ya, keren. Panjang, mana? Yuk ya. Yuk. 1, 2, 3. Yang Peace. mau lagi. Yuk ya. 1, 2, Boleh. 3.
Cheese, 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 cheese. Terima kasih ya. Oke, thank you, thank you. Makasih banyak Mbak Vivi Novidia. Jangan kapok ya Mbak. Enggak pokoknya Mbak diundang.